Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya Devi Oktaviani, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, akan membagikan praktik tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dalam menerapkan segitiga restitusi. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Jurniati SPD MPD dan pengajar praktik saya Ibu Hamlaini SPD MM. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati keyakinan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tahapan segitiga restitusi adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Skenario kasus pertama adalah pada saat jam pelajaran PPKN dimulai, seorang anak bernama Serli datang terlambat masuk kelas, tepatnya di hari Sabtu pagi jam pertama di kelas 9A. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Jam berapa sekarang, Serli? Jam 7, Bu. Besok jangan terlambat lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjutkan materi kita hari ini lagi ya. Lembaga negara tadi ada? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Serli. Serli tahu kenapa Ibu panggil Serli ke sini? Saya terlambat, Bu. Jam berapa Serli berangkat dari rumah? Jam 7, Bu. Jam berapa sekolah kita masuk, Nak? Jam 7, Bu. Kira-kira kalau Serli berangkat jam 7 dari rumah, kalau Serli datang dari rumah berangkat jam 7 pagi sampai di sekolah, apakah Serli tidak akan terlambat, Nak? Tidak, Bu. Saya akan terlambat. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya, Serli. Itu manusiawi. Ibu juga pernah datang terlambat ke sekolah. Ibu juga pernah telat masuk ke dalam kelas. Tapi di sini Serli, kita tidak akan mencari siapa yang salah, ya. Tapi kita akan mencari solusi untuk permasalahan Serli supaya Serli datang tepat waktu. Nah, sekarang Ibu tanya, Serli, kira-kira Serli punya alasan? Pasti punya alasan kan? Kenapa Serli terlambat? Saya bangun kesiangan, Bu. Kenapa Serli bisa bangun kesiangan, Nak? Saya main HP terlalu keasikan sampai lupa waktu, Bu. Ternyata Serli datang terlambat karena Serli bangun kesiangan akibat Serli lupa waktu karena asik bermain HP. Lalu Serli tidurnya terlalu larut malam. Ya, Bu. Nah, datang terlambat itu Serli, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tidak, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas kita datang ke sekolah tepat waktu. Serli masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat, Bu. Keyakinan kelas kita adalah datang ke sekolah tepat waktu, membaca doa sebelum belajar. Nah, kalau Serli masih ingat dengan keyakinan kelas kita, maka langkah-langkah apa yang akan Serli lakukan agar Serli dapat datang ke sekolah tepat waktu, Nak? Tidur lebih awal, menyetel alarm supaya cepat bangun dari tidur, Bu. Kapan Serli mulai akan melakukannya, Nak? Mulai dari malam ini, Bu. Baiklah, kalau Serli sudah mau melakukan perubahan, nanti Serli akan datang tepat waktu ya, Nak ya. Baik, Bu, janji. Ya. Nah, Ibu doakan semoga Serli menjadi pribadi yang baik dan Serli dapat mematuhi peraturan sekolah kita. Baik, Bu.
Skenario kasus kedua adalah siswa tidak mau melaksanakan piket kelas. Helsa, seorang siswa kelas 9A, melaporkan kepada wali kelas jika Raffi, teman mereka, tidak mau melaksanakan piket kelas. Tapi piket. Males. Tapi piket. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Hersa. Silakan masuk. Kenapa, Hersa? Bu, Raffi tadi tidak mau piket kelas. Kenapa Raffi tidak mau piket kelas lagi? Tidak tahu, Bu. Tadi sudah disuruh piket kelas, tapi dia tidak mau. Baiklah, Hersa. Terima kasih laporannya. Nanti Ibu akan panggil Raffi jam istirahat. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Raffi. Apa kabar Raffi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Raffi tahu kenapa Ibu memanggil Raffi ke sini, Nak? Tahu, Bu. Kira-kira apa? Karena mungkin saya tidak pernah melaksanakan tugas piket kebersihan kelas, Bu. Benar ya, Nak. Tapi Ibu memanggil Raffi bukan untuk mencari kesalahan Raffi. Ibu memanggil Raffi, kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Kira-kira ada yang ingin Raffi ceritakan dengan Ibu mengenai masalah ini yang sebenarnya, Nak? Ya, Bu. Saya memang tidak pernah melaksanakan piket di kelas, Bu. Kenapa? Pasti Raffi punya alasan tidak melaksanakan piket di kelas. Saya tidak mau melaksanakannya karena saya mendapatkan tugas bagian yang paling berat, Bu. Saya disuruh membuang tong sampah yang penuh, dan sedangkan yang lain hanya mendapatkan tugas yang paling ringan, Bu. Lalu, apa yang Raffi lakukan, Nak? Saya pergi meninggalkan mereka ke kantin, Bu, dan membiarkan mereka saja yang melakukannya, Bu. Raffi, tindakan Raffi itu boleh-boleh saja ya, Nak, dilakukan. Tapi, apakah tindakan yang Raffi lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, karena saya sudah melanggar keyakinan kelas kita pada nilai bekerja sama membersihkan kelas, dan seharusnya saya membantu Hersa dan Nawam untuk membersihkan kelas. Raffi yakin dengan nilai itu? Yakin, Bu. Raffi mau memperbaiki keadaan ini? Bersedia, Bu. Kalau Raffi bersedia untuk memperbaiki permasalahan ini dan keadaan ini, apa yang akan Raffi lakukan? Saya akan meminta maaf, Bu, dan saya akan membantu Hersa dan Nawam untuk membersihkan di kelas, Bu. Baiklah, Ibu senang mendengarnya Raffi mau memperbaiki dan bersedia memperbaiki keadaan ini. Saya juga ingin meminta maaf kepada Ibu, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Baiklah, Ibu memaafkan Raffi. Ibu doakan semoga Raffi menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mau melaksanakan piket di kelas tepat waktu ya, Nak ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sherly Aurel, murid dari kelas 9A, siswa dari SMP Negeri 32 Oku. Setelah saya mengikuti restitusi bersama Ibu Depi, perasaan saya sangat senang karena mendapatkan solusi, karena saya sering terlambat datang ke sekolah. Terima kasih, Ibu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramanda Pratama dari kelas 9A. Saya sangat senang setelah melaksanakan restitusi bersama Ibu Depi karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sering malas dalam melaksanakan piket di kelas. Terima kasih kepada Ibu Depi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.